Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk melanjutkan materi kita tentang komponen, di mana di sini saya akan coba untuk membahas konsep kelas komponen. Jadi sebelumnya kita udah belajar menggunakan function komponen di dalam React. Nah, eee, di sini kita akan coba untuk membahas secara lebih dalam tentang kelas komponen. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan coba untuk mengulik dan juga melihat lebih dalam soal kelas komponen. Nah, kelas komponen itu adalah salah satu cara kita untuk membuat komponen yang memungkinkan kita dapat mengelola data dan lifecycle hooks seperti mounting, updating, dan unmounting. Nah, kelas komponen itu menggunakan sintaks ES6 class, di mana ES6 atau ECMAScript 6 lah yang memperkenalkan tentang konsep kelas gitu ya, dan memiliki fitur state dan lifecycle method seperti komponen did mount, komponen did update, dan komponen will unmount. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi yang pertama itu adalah kelas komponen itu dibuat dengan menggunakan kelas yang diperkenalkan di ECMAScript 6, mempunyai akses ke lifecycle methods React, dapat menggunakan state untuk menyimpan dan mengelola data internal komponen, menggunakan props untuk menerima data dari parent komponen, dan sering digunakan sebelum React memperkenalkan hooks yang dapat diterapkan pada function components. Jadi singkatnya, kelas komponen ini sebetulnya dulu sering banget digunakan sebelum function components diperkenalkan menggunakan hooks gitu ya. Jadi hooks itu adalah kayak yang, apa ya, lebih dipersingkat lah ya, dia lebih simpel daripada penggunaan kelas komponen. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses state di dalam, kelas komponen itu agak sedikit, rumit ya daripada, di function komponen menggunakan hooks use state kayak gitu. Nanti kita coba untuk cek perbedaannya kayak gimana, juga bagaimana kita menggunakan, eee, state dan juga props di dalam kelas komponen. Nah, di sini props di dalam kelas komponen, konsepnya sama, ya dia adalah objek yang diteruskan dari komponen induk ke komponen anak dan sifatnya read only, sama ya kayak di function komponen. Terus kalau untuk yang state di dalam kelas komponen juga sama. State adalah objek yang menyimpan data atau informasi tentang komponen yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Tapi dia, ingat sekali lagi dia hanya bisa diakses di komponen, itu sendiri gitu ya. Sama lah konsepnya kayak di function komponen. Terus, di sini ada yang namanya life cycle methods, teman-teman. Jadi life cycle methods itu adalah, yang ada di dalam kelas komponen itu digunakan untuk menjalankan kode pada berbagai tahap siklus hidup komponen. Seperti saat komponen pertama kali di-render atau mounted, terus juga saat diperbarui atau updated, terus juga saat dihapus dari DOM atau unmounted. Jadi beberapa metode life cycle ini pada umumnya adalah komponen did mount, itu dipanggil setelah komponen pertama kali dimasukkan ke dalam sebuah dokumen objek model. Terus komponen did update, ini dipanggil setiap kali terjadi pembaruan pada komponen. Jadi, ketika nanti ada pembaruan atau re-render dari, komponen kita, nah itu berarti kita memanggil komponen did update. Terus komponen will unmount itu dipanggil sebelum komponen kita dihapus dari DOM. Oke, nah selanjutnya kita coba untuk membahas soal perbedaan antara kelas dan function komponen. Jadi kelas komponen, untuk sintaks itu menggunakan sintaks kelas, namun kalau function komponen kita menggunakan function declaration atau function arrow gitu ya. Untuk state-nya juga dia menggunakan object state. Kita jadi di dalam konsep kelas itu sebetulnya familiar dengan object oriented programming atau OOP gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah pernah belajar OOP di dalam Java kayak gitu. Nah, itu konsepnya adalah menggunakan kelas, di mana kelas itu selalu, berhubungan dengan objek gitu ya. Jadi, di sini penggunaan state itu menggunakan object state, tapi kalau di function komponen kita bisa menggunakan hooks. Ya, hooks itu kayak use state, use, effect, use ref, pokoknya use ya itu di hooks itu. Terus lifecycle methods-nya kalau di kelas komponen kita menggunakan,
komponen did mount. Tapi kalau misalnya di function komponen kita biasa menggunakan use effect gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau di function komponen itu biasanya kita menggunakan hooks gitu ya. Bukan biasanya, memang lebih mudah menggunakan hooks gitu ya. Hooks itu kan ada banyak yang tadi sudah dijelasin. Terus untuk akses ke disk, kelas komponen itu harus menggunakan disk untuk mengakses props atau state. Jadi ini wajib ya. Nah, ini hukumnya wajib di mana kita tidak bisa mengabaikan keyword disk. Tapi kalau misalnya di function komponen, disk itu tidak diperlukan banget gitu ya. Ya, kita tidak memerlukan disk, langsung menggunakan variable atau hooks gitu ya. Sebenarnya kalau mau pakai ya nggak ada masalah sih. Karena kan disk itu merujuk kepada apa ya namanya? Variabel ya. Itu sebetulnya agak dalam intinya ya. Jadi nanti dia merujuk itu ke properties gitu. Kalau misalnya kalian cek di bagian pemrograman JavaScript di video saya sebelumnya, saya udah jelasin juga tuh tentang object oriented programming di dalam JavaScript. Silakan ditonton dulu kalau yang belum paham konsepnya. Jadi nanti tidak bingung gitu ya. Nah, terus untuk kompleksitas biasanya kelas komponen itu lebih kompleks gitu ya dan verbose daripada function komponen. Karena function komponen itu lebih sederhana, apalagi setelah diperkenalkannya hooks. Nah, ini udah sederhana disederhanain lagi gitu kan. Jadi dia lebih double gitu ya, sederhana. Jadi lebih singkat dan juga lebih mudah untuk digunakan. Kalau menurut saya sih sekarang kelas komponen itu udah jarang dipakai ya. Mungkin ada apa namanya yang menggunakan kelas komponen, tapi betul-betul sudah jarang banget. Nah, ini saya bahas juga fungsinya adalah untuk kita mengenal gitu ya. Komponen pertama itu ya yang dulu-dulu itu digunakannya ya kelas komponen gitu ya. Sebelum adanya hooks, apalagi di dalam function komponen itu kan ada yang baru gitu ya. Diperkenalkan di ECMAScript 6. Terus untuk hooks-nya itu kelas komponen tidak bisa menggunakan hooks, sudah pasti. Jadi semuanya itu betul-betul menggunakan lifecycle methods kayak tadi ya, komponen did mount, unmount, dan juga update kayak gitu. Terus bisa menggunakan refux untuk yang function komponen seperti useState, useEffect, useRef, useUse gitu ya. Jadi nanti kalau di function komponen itu bisa menggunakan hooks, tapi kalau di kelas komponen enggak. Mungkin itu aja ya untuk materinya. Jadi kita coba untuk masuk ke bagian pemrogramannya gitu ya. Nah, ini kode di video yang kemarin gitu ya. Saya coba untuk close gitu ya. Ini dihapus-hapusin aja karena kita nggak mau pakai. Di sini saya hapus. Kayak gini. Ini juga dihapus aja. Set kayak gitu. Nah, oke. Ini use state-nya kita nggak pakai hooks. Oh, sorry. Ini benar-benar harus dihapus semua ya. Bentar. Kelas komponen berarti kita nanti coba, saya lupa lagi, RAFC, RC, oh ini dia, RCC ya. Jadi kita menggunakan RCC di mana kita menggunakan kelas komponen gitu ya, React kelas komponen kayak gini. Jadi tinggal tulis saja RCC. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Jadi kita import React komponen dari React, and then kita export default class main extends to komponen. Jadi konsepnya itu adalah ini ya, OOP banget gitu ya, object oriented programming banget, dimana kita harus extend gitu ya, ngambil nilai komponen ke dalam komponen main kita. Baru nanti main kita itu akan dianggap sebagai sebuah komponen. Jadi ya prinsipnya kayak gitu lah ya. Untuk export default ini sebetulnya tidak perlu diinisialisasi di awal gitu ya. Kita bisa juga inisialisasinya itu di paling akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau let's say export default main kayak gini, nggak ada masalah juga. Jadi sebetulnya konsepnya masih sama kayak function komponen ya. Kalau function komponen kan kita FCE. Nah, ini kan sama ya. Masih mirip-mirip lah ya. Cuman kalau misalnya dia kelas komponen, kita wajib extends to komponen dari React. Baru kita render dulu nih. Ini wajib ya. Ini keyword render, fungsi render gitu ya. Nanti render ini sebagai apa ya? Cek dulu ya. Method ya. Jadi dia fungsi ya. Nah, render karena kita menggunakan kelas komponen, jadi wajib menggunakan render. Baru kita bisa return. Kalau di function komponen kan kita langsung return gitu ya.
Cuman kalau di kelas komponen itu kita harus render dulu baru return, and then baru di dalam return ya kayak biasa kayak yang di kelas function komponen gitu ya. Di sini saya coba untuk membuat salah satu kayak gitu kan. Terus misal saya bikin hello world kayak gitu. Oke. And then saya udah pasti panggil di sini ya, main kayak gini, tinggal kita jalanin aja. npm start. Sabar, tungguin. Terus di bagian sini saya coba buka localhost 3000. Oke. Nah, jadi muncul ya hello world. Jadi sebetulnya sama aja gitu ya. Cuman ya dia lebih kompleks gitu ya. Penggunaan kelas komponen itu emang agak sedikit panjang lah ya, lebih panjang daripada function komponen yang lebih fleksibel gitu. Nah, sekarang kita coba untuk balik lagi ke materi ya. Dimana di sini saya ada bahas soal props gitu ya di dalam kelas komponen. Jadi kita bisa mengakses props juga nih di dalam kelas komponen, sama lah ya kayak di function komponen. Nah, tapi agak sedikit ada perbedaan. Let's say di sini saya mau bikin ini ya. Saya mau lempar nilai data dari app.js di sini itu menggunakan props. Misal nama sama dengan kayak gini, kita menggunakan string gitu ya, di key gitu. And then ketika kita ingin mau mengakses si props, kita harus menggunakan keyword this tadi ya, wajib gitu ya. Jadi cara mengaksesnya adalah this.props.nama kayak gitu. Nanti kita coba cek di sini, baru muncul tuh nama saya Diki gitu ya. Saya coba taruh di sebelah deh. Kayak repot juga deh kayaknya. Kayak gitu ya. Jadi nanti si nama ini akan bisa kita akses gitu ya. Kalau misalnya di function komponen kan kita tidak seperti itu ya cara aksesnya ya. Dia bisa kita langsung akses gitu ya tanpa menggunakan keyword this, terus juga props. Mungkin propsnya itu hanya perlu diinisialisasi dan itu propsnya tidak wajib harus props gitu ya. Di sini kita wajib gitu ya. Saya di sini saya mau bikin kelasnya itu adalah FPL misal. Terus kita coba akses kayak gitu. Kelas, dan kita coba ganti jadi kelas. Gitu ya. Jadi cara aksesnya kayak gitu. Lanjut. Setelah itu untuk state, nah ini state ini agak sedikit lebih panjang gitu ya. Dia lebih panjang karena kita menggunakan konsep OOP di sini. Jadi harus ada yang namanya konstruktor. Nah, kalau teman-teman belum mengerti apa itu konstruktor, pastiin teman-teman itu udah cek di video saya soal object oriented programming di dalam ini ya, di dalam video saya yang sebelumnya itu ya, pembahasan konten soal JavaScript lah ya. Itu JavaScript harusnya masuk ke next JavaScript ya. Jadi nanti silakan ditonton dulu konsep AOP-nya biar nggak bingung nih di sini. Nah, konstruktor di sini itu perlu kita panggil parameter props gitu ya. Parameter props, terus kita panggil super parameter, seharusnya bebas aja sih. Props kayak gini. And then kita tinggal buat sebuah fungsi this.state kayak gini. Kayak objek lah ya, sorry, bukan fungsi. Terus di this.state ini let's say kita mau isi apa gitu ya. Mungkin ini saya coba ganti dulu propsnya ya, karena kan kita tidak ingin menggunakan props di sini. Kita cuma mau mengetes penggunaan itu ya, state di dalam kelas komponen ya gitu. Ini saya hapusin dulu. Nah, di sini saya coba untuk bikin konsepnya sama kayak yang kemarin, di mana ada count. Nah, saat kita inisialisasi state, kalau di box gitu ya, kan kita tinggal menggunakan useState, terus destructuring ya, array destructuring, nama variabel, terus set itu ya, set state kayak gitu. Cuman kalau di sini kita menggunakan this.state gitu. And then kita kasih nama variabel misal count kayak gitu kan. Habis itu kita kasih nilainya adalah 0. Kayak gini. Nah, dari nilai state kita itu berarti kita udah punya fungsi. Kita udah punya state kita ya, state awal kita. Baru setelah itu kita bikin handler juga.
gitu ya. Cuman kalau di sini kita bisa langsung aja kayak misalnya increment gitu ya untuk menambahkan, and then kita buat arrow function. Nah, di sini kita menggunakan this set state. Nah, set state-nya harus menggunakan keyword this, teman-teman. Nggak bisa kita langsung gitu ya. Kalau di hooks kan kita bisa langsung set state gitu ya. Set state misal menggunakan use state kayak gitu. Nah, itu dia cuma satu line doang. Kalau ini panjang banget gitu ya. Ini hanya untuk melakukan perubahan tadi ya. Nah, di sini saya coba pakai kurung lawan. And then kita bikin count, ya. And then this dot state dot count kayak gitu kan, plus 1. Nah, tuh segitu ya panjangnya ya. Plus 1 untuk melakukan penambahan ketika setiap kali kita klik kayak gitu. Kalau di function komponen kan dia pendek gitu ya, cuman one line, and then kita bisa langsung bikin satu handler untuk mengubah gitu ya, kita untuk mengakses di bagian state kita gitu ya, variable state kita. Nah, kalau di sini ya kayak gini cara bikinnya, dia sepanjang ini lah ya. Jadi nanti handler kita itu di bagian increment. Nah, nanti set state ini udah melakukan perubahan ke state kita, state count gitu ya. Nah, habis itu konsepnya sama kayak, waduh, baterainya udah mau habis. Konsepnya sama, di mana di sini itu berarti kita memanggil count-nya itu menggunakan kurung kerawal kayak gini, and then manggil this dot state dot count kayak gini. Habis itu baru kita gunakan sebuah fungsi di dalam button kita. Buttonnya itu udah pasti menggunakan event on click gitu ya. Event ada banyak teman-teman, jadi nanti silakan ditambahkan, dipelajari lagi. Saya coba untuk berikan ini ya referensi lah untuk mempelajari event. Nah, di sini di on click ini silakan kalian tinggal tambahin aja this dot set state ya, that set state, and then kita tinggal langsung panggil aja function handler harusnya ya. Jadi this dot increment. Jadi semua itu betul-betul harus menggunakan this gitu ya. Let's say di sini increment. Oke. Nah, ketika kita klik gitu ya, increment di situ kan, kita klik. Nah, di sini dia akan nambah gitu kan. And then ketika kita ingin menggunakan fungsi lain, kita tinggal bikin aja gitu ya, fungsinya kayak gini. Set kayak gitu. And then kita tinggal this set state, and then kurung awal count this dot state dot count kayak gitu minus 1. Nah, ini adalah fungsi decrement, ya kan? Fungsi decrement ini kita tinggal bikin aja di sini fungsinya, akses fungsinya. Jadi ini tinggal tulis aja decrement, and then di sini kita tulis decrement. Nah, jadi nanti sama tuh kayak kemarin, dimana kita sudah bisa melakukan fungsi untuk menambah dan juga mengurangi gitu ya. Ini kodenya ya. Saya coba kecilin, nah biar bisa kelihatan. Jadi ketika saya tambah ya kita bisa kurangin juga gitu. Jadi itu sih penggunaan dari state di kelas komponen. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan kelas komponen ya menggunakan state-nya ya seperti ini, nggak bisa menggunakan hooks gitu ya. Karena dia tidak familiar untuk menggunakan hooks. Nah, anyway, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa sih kita harus menggunakan di sini tuh inisialisasi super gitu ya? Ini keyword baru nih, ya kan? Nah, kalau di dalam kelas komponen sendiri sebetulnya karena kita menggunakan konsep OOP gitu ya, jadi wajib kita menggunakan super. Jadi untuk menginisialisasi gitu ya. Karena di dalam JavaScript ketika kita membuat kelas ya yang mewarisi kelas lain, jadi kan ibaratnya extend itu adalah pewarisan gitu ya. Kita mewarisi dari komponen gitu ya, kelas komponen gitu kan. Nah, main sekarang itu punya yang namanya pewarisan dari kelas komponen. Nah, karena kita ingin menggunakan pewarisan tersebut, wajiblah kita menggunakan super. Habis itu kita panggil props di sini, itu bebas sebetulnya ya. Boleh apa aja, yang penting sama gitu ya.
Misal saya ganti di sini Ucup gitu kan. Mau nggak ya? Coba tes dulu sih. Oke, nggak bisa ya. Berarti ini harus pakai props gitu ya. Tadi awalnya saya ngide ya, kirain bisa, ternyata nggak bisa. Jadi memang wajib ya, ini keyword wajib nih. Berarti super dan props ini udah keyword wajib. Dan keyword wajib yang lainnya adalah this state itu wajib juga, this set state juga wajib. Nah, keyword this pun wajib banget karena kita menggunakan konsep kelas gitu di sini. Jadi itu udah wajib banget gitu ya menggunakan this. Nah, terus juga konstruktor di sini itu juga wajib. Kenapa kita menggunakan konstruktor? Nah, kalau misalnya teman-teman udah pelajari tentang OOP di dalam JavaScript, konstruktor itu digunakan ketika kita ingin membuat sebuah fungsi gitu ya, untuk membuat sebuah atribut lah ibaratnya. Nah, nanti di dalam konstruktor tersebutlah kita bisa membuat sebuah fungsi juga bisa kita bikin sebetulnya di dalam konstruktor gitu ya. Karena memang kelas itu tidak bisa mengakses parameter, akhirnya ada yang namanya konsep konstruktor gitu ya. Kalau di function komponen kan dia langsung ada parameternya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin konstruktor. Tapi kalau di kelas dia nggak ada nih. Kalau di sini kan kita nggak ada ya. Kalau di kelas komponen itu dia tidak ada. Tapi kalau di function ada nih. Ya ini namanya parameter nih teman-teman. Yang ada kurung kurawal. Sorry, kurung tutup, kurung buka biasa nih. Cuman kalau misalnya kelas itu nggak ada. Dia langsung kurung kurawal kan. Makanya kita harus menggunakan konstruktor untuk cuman untuk manggil si parameter aja gitu. Cuman ya di sini ada beberapa keyword-keyword yang tidak bisa kita ubah. Akhirnya ini adalah sebuah aturan di mana kita mengikuti aturan tersebut agar bisa menggunakan kelas komponen. Kayak gitu aja sih paling untuk video kali ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di sesi webinar atau mungkin ada workshop ke depan silahkan ditanya. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Silahkan pelajari lagi, diingat-ingat lagi. Mungkin teman-teman harus mempelajari juga tentang ES6 atau ECMAScript 6 dan juga mempelajari lagi konsep dasar JavaScript serta OOP-nya gitu ya. Supaya nanti nggak paham lagi kan. Nggak bingung soal penggunaan kelas komponen atau mungkin function komponen yang ada di dalam React. Karena dasarnya tetap sama gitu ya, ada di playlist yang udah saya buat juga di dalam JavaScript. Jadi nanti supaya tidak ketinggalan dan juga paham lah untuk pembuatan komponen. Karena itu penting banget gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk terus belajar.